Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita tenangkan hati kita. Kita datang dan kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Rahmat-Mu senantiasa kami alami dan kebaikan-Mu senantiasa Engkau nyatakan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam yang sudah berlalu kami bisa lewati dalam istirahat tidur. Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai, Engkau yang telah memberikan kami tidur yang baik. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami harus balas kebaikan-Mu selain kami mau menyenangkan Tuhan. Dan sebelum kami masuk dalam pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami yang siap mendengarkan. Pasti kami mengalami lawatan Tuhan hari ini. Dan hamba terus berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network. Biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita siapkan Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara, di ayatnya yang kedua ini menarik. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, ketika melakukan sebuah kesalahan, tidak semua orang mau ditegur dan dikoreksi. Kita cenderung membenarkan diri sendiri atau menganggap diri paling benar. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali berpikir bahwa setiap perkataan dan keputusannya adalah selalu benar. Sehingga ia sering menempatkan kelemahan, kekurangan dan kesalahan pada pihak lain. Seperti kata Alkitab di Matius pasalnya yang ke-7 pada ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah saudara,
kadang-kadang kita juga ya yang telah memiliki kedudukan tinggi seringkali menjadi sombong. Iya, ya menjadi sombong, bangga atas apa yang telah kita peroleh. Sehingga tidak sedikit yang mendatangkan ya banyak hal, ya masalah, dan kita juga memandang rendah orang lain. Nah, ini sifat yang selalu muncul. Ya, orang seperti ini juga biasanya mudah marah dan mudah tersinggung apabila ditegur dan dikoreksi oleh orang lain. Nah, sehingga kadang-kadang di gereja pun ini terbawa, sehingga pendeta sebelum berkhotbah diberi sponsor, ya kan? Ada pesan-pesan sponsor, ya. Nah, saudara, mari kita belajar dari seorang Daud yang walaupun memiliki kedudukan tinggi sebagai raja, terkenal, memiliki kekayaan yang melimpah, dan juga sebagai raja, ya, yang boleh dikatakan memiliki pasukan tentara yang kuat, tetaplah orang yang rendah hati. Ini luar biasa. Dia tetap memiliki kerendahan hati. Kerinduannya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan membuatnya rela ditegur dan dikoreksi setiap saat. Bahkan ia memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya apabila masih ada hal-hal yang tentu tidak berkenan kepadanya. Daud berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Nah, saudara, sebagai manusia, Daud sadar bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Bahkan seringkali ia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Meski demikian, ia selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dan koreksi. Ketika telah berbuat dosa, ia dengan jujur mengakuinya. Dengan hati hancur dan jiwa yang remuk begitu ya, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia meminta pengampunan dari Tuhan dan segera bertobat. Ia berkata di Mazmur 51 ayat 12 dan 13, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudara bisa lihat di Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Akan tetapi tidak demikian dengan Saul, yang ketika ditegur karena kesalahannya, ia langsung marah atau berkilah dan menyalahkan orang lain. Saudara, bagaimana dengan kita? Ada kalanya Tuhan memakai orang lain, saudara, untuk menegur dan mengoreksi kita. Setiap teguran dan koreksi yang ditujukan kepada kita, hendaknya kita sikapi dengan pikiran yang positif. Karena hal itu tentu demi kebaikan kita juga. Amin. Nah, kiranya hari ini kita bisa berkata seperti Daud, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran." Saudara, kita belajar dari seorang Daud. Dia adalah orang yang mau ditegur dan mau dikoreksi, apalagi dikoreksi oleh Tuhan. Kita harus memperbaiki hidup kita, karena memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Kiranya firman hari ini membawa sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam rangka memperbaiki hidup kita. Sebab Alkitab katakan
perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Cara hidup kita akan menentukan sebaik apa perjalanan hidup kita di 2022 ini. Mari saudara, kita serahkan hidup kita. Kita mau dikoreksi, kita mau diperbaiki oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Karena firman itu bagaikan pedang bermata dua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas rahmat-Mu bagi kami, yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Firman Tuhan kami telah baca, kami dengar, kami mau belajar dari seorang Daud, yang walaupun sebagai seorang raja, terhormat, kedudukan tinggi, punya kekayaan yang melimpah, tapi dia mau dikoreksi, diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mau dikoreksi. Perbaiki hidup kami Tuhan. Ubahkan hidup kami supaya kami benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya berkat telah tersedia bagi kami. Dan hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network. Sebelum mereka beraktivitas hari ini, Tuhan kiranya mendahului. Sebab jikalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia seluruh aktivitas pekerjaan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada